Halo teman-teman, Tachao, ketemu lagi di channel saya, Miaye. Teman-teman, hari ini saya mau kasih video requestnya salah satu subscriber, yaitu cerita tentang Tian Shang Sheng Mu. Di Indonesia, Tian Shang Sheng Mu mungkin lebih dikenal dengan sapaan Mak Copo atau Dewi Macu. Nah, kayak apa sih ceritanya? Yuk kita ikutin terus ya. Tian Shang Sheng Mu adalah Dewi Pelindung Pelaut. Beliau lahir pada malam hari tanggal 23 bulan 3 penanggalan Imlek di Provinsi Fujian, tepatnya di Meizhou, dekat Putian pada masa pemerintahan Kaisar Song Taizu dari dinasti Song Utara tahun Qianlong pertama. Jadi ini jatuh pada tahun 960 Masehi. Ayahnya yang seorang pengurus daerah pada masa itu memberi bayi tersebut nama Lin Mo Niang dengan kata Mo yang artinya diam. Dinamakan demikian karena selama sebulan sejak dilahirkan, Mo Niang sama sekali tidak pernah menangis. Sejak kecil, Mo Niang sudah menunjukkan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Selain rajin belajar, ia juga tekun bersembahyang, berbakti kepada orang tua dan gemar menolong orang lain, sehingga para tetangga menghormatinya dan menjuluki Mo Niang sebagai Lin Shangren yang artinya Lin si orang baik. Suatu hari, Taishang Laojun memberikan Mo Niang sebuah kitab suci rahasia untuk dipelajari. Ilmu gaib untuk mengusir roh-roh jahat, cara menolong para nelayan yang sedang menghadapi musibah di tengah lautan, ilmu falak dan ilmu peredaran cuaca, kemudian dipelajari Mo Niang dari sana. Maka itu Mo Niang kemudian dapat mendatangkan hujan pada masa kekeringan dan juga menyembuhkan orang sakit. Pada usia 23 tahun, Mo Niang berhasil menaklukkan dua siluman sakti yang menguasai Tao Huashan atau pegunungan Tao. Kedua siluman tersebut, Chen Liyan yang dapat melihat ribuan mil, serta Shun Feng yang dapat mendengar ribuan pal akhirnya menjadi pengawalnya. Dengan kesaktiannya yang semakin meningkat, Mo Niang banyak membantu rakyat dalam membasmi kejahatan dan juga menolong kapal-kapal yang terjebak oleh badai. Di usia 28 tahun, tepatnya pada masa pemerintahan Kaisar Song Taizong pada tahun Yongxi yang keempat, tanggal 16 bulan 2 penanggalan Imlek, Mo Niang pergi berlayar bersama ayahnya. Di tengah jalan, perahunya dihantam gelombang dan badai sehingga mereka tewas bersama-sama. Namun sebuah versi lain dari legenda tentang Mo Niang mengatakan kalau Mo Niang bukanlah tewas, melainkan diangkat ke langit. Dikatakan demikian karena pada pagi hari kejadian itu penduduk Meizhou melihat awan berwarna-warni sedang menyelimuti pulau mereka. Di angkasa terdengar suara tetabuhan yang sangat merdu. Kemudian tampaklah Lin Mo Niang perlahan naik ke atas untuk dinobatkan sebagai dewi. Setahun kemudian, di tempat Mo Niang diangkat ke surga, para penduduk yang pernah merasakan kebaikan hatinya selama beliau hidup, kemudian membangun sebuah kelenteng. Kelenteng ini lalu dijadikan sebagai tempat pemujaan Lin Mo Niang yang pertama di Tiongkok. Pada masa dinasti Song, ini dinasti yang berkuasa pada tahun 960 sampai 1279, perdagangan maritim di Provinsi Fujian berkembang dengan sangat pesat. Para pelaut selalu memohon perlindungan kepada Lin Mo Niang yang dianggap sebagai dewi pelindung para pelaut sebelum mulai melakukan pelayaran. Rupang atau patung beliau pun selalu diikutsertakan di dalam kapal supaya dapat melindungi mereka dari mara bahaya. Tahun 1122 Masehi, kapal rombongan Menteri Lu Yunti, menterinya Kaisar Song Huizong, dihantam oleh badai. Dari 8 kapal yang ada, hanya 1 kapal yang ditumpangi oleh Menteri Lu yang selamat. 7 yang lainnya tenggelam.
salah seorang anak buah sang menteri yang berasal dari Putian dan biasa bersembahyang kepada Lin Monyang, kemudian mengatakan kepada sang menteri, kalau kapal mereka itu ditolong oleh seorang dewi yang berasal dari Meizhou, namanya Lin Monyang dan kerap disebut pula sebagai Ma Chu. Ketika Menteri Lu melaporkan kejadian itu pada Kaisar Song Huizong, Kaisar pun segera melakukan penghormatan kepada Lin Monyang dan memberikannya gelar Sunci Furen. Sunci artinya pertolongan yang sangat dibutuhkan. Hasil tulisan tangan Kaisar itu kemudian diletakkan di kelenteng Maju di Meizhou. Sejak itulah pemujaan terhadap Maju mendapat pengakuan resmi dari kerajaan. Dan kelenteng-kelenteng pemujaan terhadap dewi yang satu ini pun kemudian bermunculan di seluruh negeri. Sejak itu pula, hingga masa dinasti Qing, ini dinasti yang berkuasa tahun 1644 sampai 1912, banyak gelar dari kerajaan yang dianugerahkan kepada dewi yang satu ini. Antara lain adalah Furen atau Nyonya Agung, Tianhou atau Tianfei, permaisuri surga, Tianshangshengmo, bunda suci dari langit, dan Ma Chu Po, nenek Macu. Penyebutan nama Ma Chu tertulis dalam Tianshangshengmu Jing atau kitab pujian kepada Tianshangshengmu. Jadi pada masa dinasti Tang, ini dinasti yang berkuasa tahun 618 sampai 907 Masehi, ada seorang pendeta bernama Ma Chu Shengmu yang lahir pada masa dinasti Song. Ini dipercaya merupakan titisan dari pendeta Ma Chu yang hidup pada masa dinasti Tang. Tapi Hanzhe atau aksara kanji dari huruf Ma dari nama keluarga Ma diganti menjadi Ma yang artinya ibu sesuai dengan nama Shengmu sehingga berarti ibu yang suci. Di samping Ma Chu ada pula Shui Shen Chunwang. Mereka biasanya dipuja bersama-sama sebagai malaikat pelindung pelayaran. Shui Shen Chunwang yang dipuja di atas kapal layar atau perahu disebut-sebut sebagai adik dari Ma Chu. Di altar pemujaan Tianshangshengmu biasanya juga terdapat altar Chongtan Yuanshui atau Nacha. Yang terakhir ini, Nacha merupakan salah satu dari Wu Yingqiang atau 5 komandan yang bertugas mengawal orang-orang suci dan tangsi langit. Di Jakarta, Rupang Tianshangshengmu itu ada juga di daerah Kelapa Gading, di tempat kuliner yang baru itu di Old Shanghai. Itu kan ada patung Dewi Yan yang patung besar itu. Nah, itu patung Dewi Macu Tianshangshengmu. Gimana menurut teman-teman, masih ada yang kurang nggak yang perlu ditambahkan dari cerita saya tadi? Kalau misalnya ada, boleh tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Xie xie daja, zaijian.